Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di channel YouTube Golden Indonesia. Pada kesempatan video ini kita akan memulai series yang namanya ilmu pedagogik atau ilmu mengajar. Nah, pada kesempatan video pertama ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar peserta didik. Nah, jadi ketika kita mengajar di sekolah ataupun dimanapun itu pasti ada berbagai macam karakter peserta didik yang harus seorang pendidik ini harus paham dan memahami ya, macam-macam gaya belajar anak-anak, karena setiap individu peserta didik kita itu berbeda-beda, dari mulai gaya belajarnya, karakternya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sebagai pendidik harus memahami hal itu. Oke, langsung saja kita mulai gaya belajar ya. Nah, kita terlebih dahulu melihat apa sih yang disebut dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa gaya belajar itu adalah karakter atau karakter gaya belajar peserta didik. Jadi karakternya berbeda-beda. Terus berikutnya yaitu gaya belajar ini adalah cara metode yang terbaik memungkinkan kita sebagai pendidik dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Jadi di sini dengan kita mengetahui gaya belajar peserta didik kita akan mengetahui metode yang terbaik dalam mengajar ya, dalam mengatasi karakter yang berbeda-beda tersebut. Nah, mengenali gaya belajar, menerapkan cara belajar yang terbaik. Oke, kita lihat yang pertama yaitu langsung saja kita melihat ya. Yang pertama yaitu gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Jadi ada peserta didik yang cara belajar itu dengan cara dia melihat sesuatu gitu loh ya. Jadi maksudnya ini mata atau penglihatan visual terpenting. Nah, jadi dia tuh lebih fokus belajarnya ketika dia melihat ya. Terus lebih banyak pada peragaan pada media atau ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran, seperti kita contohnya itu mengajar dengan cara menampilkan sebuah tayangan video atau objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran ya, atau bisa juga mengeksplorasi. Biasa itu mereka biasa suka belajar di luar. Nah, berikutnya melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka, berpikir menggunakan gambar-gambar di otak. Terus belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran, bergambar, dan video. Jadi mereka ini dengan gaya belajar visual ini mereka lebih melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka ya, berpikir menggunakan gambar-gambar di otak. Jadi di otak mereka itu semuanya itu visual ataupun gambar-gambar. Jadi kita harus menampilkan seperti tampilan visual, seperti kita menampilkan sebuah gambar hewan atau tumbuhan segala macam. Atau kalau kita belajar matematika biasanya diagram, terus buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini disertai dengan gambar gitu ya, yang banyak gambarnya lah gitu lah di buku pelajaran tersebut. Nah, lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan sebuah informasi. Biasanya peserta didik yang gaya belajar ya visual ini adalah peserta didik yang dia itu fokus melihat gurunya menjelaskan, serta dia hobi sekali mencatat. Jadi ketika seorang pendidik ini menulis di papan tulis ataupun dia mengucapkan kata-kata, dia akan lebih fokus menulis. Jadi dia rajin menulis. Nah, itu kalau ada kita menemukan peserta didik yang rajin menulis, itu berarti dia gaya belajarnya adalah visual atau melihat. Nah, nih biasanya ada ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, bicaranya agak cepat. Biasanya dia tuh visual itu dia banyak sekali berbicara ya.
Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Biasa itu dia lebih style lah ya. Terus tidak mudah terganggu oleh keributan. Nah, jadi tidak mudah terganggu ini. Jadi dia benar-benar fokus gitu, apa yang disampaikan oleh pengajar di sekolah itu dia mencatat dengan serius, dan apa ya, di lingkungan sekitar itu dia tidak memperdulikannya ya. Jadi berikutnya mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia itu lebih cepat jika dia mengingat ketika dia melihat secara langsung objek tersebut. Misalkan hewan, kita belajar tentang bagian-bagian hewan, ada kaki, ada hidung dan lain sebagainya, itu dia lebih mengingat gitu ya. Terus lebih suka membaca daripada dibacakan. Biasanya murid yang seperti ini itu dia lebih membaca buku gitu daripada kita yang menerangkan. Jadi dia lebih mengeksplor sendiri lah. Terus yang berikutnya pembaca cepat dan tekun. Nah, biasanya dia ini rajin sekali ya. Terus seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. Jadi dia sebenarnya di otak peserta didik ini dia mampu bisa berbicara gitu ya, tapi dia bingung gitu ya dalam mengucapkan, memilih kata-kata, takut misalkan terjadi kesalahan atau lain sebagainya. Berikutnya dia lebih suka musik daripada seni. Biasanya orang-orang yang memiliki gaya belajar visual ini dia lebih suka bermain musik ya daripada dia melukis ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Oke, kita lihat strategi. Nah, strategi proses belajar anak visual. Nah, berikutnya yaitu gunakan materi visual. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Jadi misalkan kita mengajar memakai PowerPoint, jadi kita harus memainkan warna-warna, style-style yang bagus, yang menarik untuk anak-anak ya. Ajak anak untuk membaca buku. Nah, untuk berilustrasi, jadi ajak mereka untuk membaca buku. Terus berikutnya adalah gunakan multimedia, contohnya seperti komputer dan video. Nah, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Nah, jadi misalnya ide-ide yang di dalam otak mereka ini tuangkanlah ke dalam gambar. Nah, jadi anak yang memiliki visual ini, gaya belajar visual ini biasa itu lebih banyak idenya gitu. Biasanya dia lebih menyukai musik dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah auditori. Nah, untuk auditori ini, dia ini belajar dengan cara mendengar. Maksudnya adalah dia lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi dia lebih fokus ke hal mendengarkan. Jadi ketika pengajar menjelaskan dia langsung menangkap, jika ditanya juga langsung menjawab gitu ya. Menghafalnya biasanya lebih cepat dan membaca teks dengan keras. Berikutnya ciri-ciri gaya belajar auditori. Nah, biasanya itu gaya belajar itu dia mudah terganggu oleh keributan, terus belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Jadi dia lebih suka berdiskusi secara kelompok ya. Terus biasanya dia pembicara yang fasih sekali ya, lebih pandai mengeja dan lain sebagainya. Bisa dilihat di PPT-nya ini ya. Nah, berikutnya strateginya nih, proses belajar auditori. Nah, ajak anak untuk berdiskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Nah, biasanya ini anak-anak yang memiliki auditori ini dia lebih senang berdiskusi terus mendengar. Jadi kita biasanya itu lebih baik kita mengajar dengan cara memakai video yang ada suaranya. Jadi gaya belajar audio dan auditori ini bisa digabungkan menjadi satu dengan cara kita sebagai pendidik mengajar dengan membuat video yang bergambar, beranimasi yang menarik serta yang ada suaranya. Itu bisa kita gabungkan gaya belajar audio dan visual ya. Audio visual biasanya digabung. Oke, yang terakhir adalah
Kinestetik yaitu belajar dengan cara bergerak, ya, bekerja, menyentuh. Biasanya siswa ini lebih banyak bergerak kemana-mana, jadi dia ketika belajar itu nggak fokus, jadi dia tuh pengennya itu bergerak terus ya, kemana, ke sana, hampir ke temannya, ke toilet lah atau kemana ya. Sulit untuk duduk diam. Nah dia biasa tuh kalau duduk diam berlama-lama, biasa kita belajar kan duduk diam tuh ya, itu dia tidak bisa, jadi dia harus bergerak apapun, misalkan dia sambil memainkan pulpennya kah, atau sambil berjalan, berlari, yang penting dia harus bergerak gitu ya, tidak bisa duduk diam ya. Nah ciri-cirinya gaya belajar kinestetik ini biasanya itu tidak terlalu mudah sih terganggu dengan situasi keributan, tapi biasanya lebih kebanyakan di lapangan itu anak yang gaya belajar kinestetik ini lebih condong lebih terpengaruh ke temannya, jadi dia kan diajak ke sini, ayo dari sini ke sana, ayo, nah gitu ya. Jadi dia menyukai permainan yang menyibukkan. Jadi kalau bisa kita teknik mengajar itu dengan cara banyak gerak ya, apa mungkin praktek atau lain sebagainya. Nah seperti ini, jangan paksakan anak untuk belajar sambil berjam-jam, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi. Nah biasa itu anak-anak sangat suka sekali kalau gaya belajarnya kinestetik. Jadi kita harus membawa peserta didik itu sekali-sekali itu belajar di luar, jadi dia lebih banyak bergerak. Oke, paling itu saja pembahasan kita tentang gaya belajar, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar yang lain juga pada nonton dan bisa mendapatkan ilmu yang baru tentang ilmu mengajar ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.